Duh, teman gue mana sih? Di telepon gak diangkat. Oh, ternyata di sini. Lagi pada ngapain? Nggak tahu sah. Ya nggak apa-apa sih, cuma lagi bingung aja. Udah mau lulus, bingung mau kerja apa? Ngapain bingung, kan kita udah punya alumni yang kerjanya bidangnya sama kayak kita. Mau gue kenalin nggak? Boleh. Yaudah, nanti gue kenalin. Oke. Kerja apa nih bang sekarang? Sekarang gue kerja jadi HSE Oh, di mana? di Karawang. Kenalin, ini alumni yang kemarin gue bilang. Halo, salam kenal. Duduk bang. Nah, ini bang, jadi sebenarnya kemarin itu kita bingung kan, kayak merenung gitu lah. Kerjanya kan bakal gimana, bagaimana. Kira-kira nih, jadi saya dan kita punya banyak pertanyaan buat ke Bang Afi. Tadi kan kita punya pertanyaan, mungkin pertanyaan pertama dulu nih, sekarang abang kerja di mana sih? Sekarang gue kerja di Karawang, di KIC. Tepatnya tuh di perusahaan farmasi, namanya itu SK Plasma. Terus profesinya apa bang di situ bang? Profesinya tuh gue sebagai HSE di situ, di Departemen Safety Engineer di situ. Bang, kerja itu sebenarnya apa, terus tanggung jawab itu apa gitu? Oke, izin jawab ya. Buat HSE officer itu pertama tugasnya adalah membuat permit JSA dalam suatu perusahaan tersebut. Kita bisa ambil contoh, semisalkan di situ ada pekerja di dalam ruangan tertutup. Nah, kita sebagai HSE officer atau gua tepatnya di departemen safety engineer, di situ harus nyediain alat-alat proper buat pekerja yang ada di ruangan tertutup itu. Dan juga sebelum pekerja masuk ke ruangan tertutup seperti itu, gue harus nyiapin dokumen tadi JSA, Job Safety Analysis, terus permit-permitnya. Nah, permit itu terdiri dari APD dan lingkungan kerja yang udah safety di situ. Nah, specifically dari departemen gue, safety engineer, sebelum pekerja masuk itu gue harus ngecek berapa kandungan oksigen yang ada di ruangan tertutup itu, terus CO2 yang ada di ruangan tertutup itu, hidrogennya berapa gitu. Itu memakai alat namanya gas detektor di situ. Setelah gua analisis dan gua laporin nanti ke head manager ASE gua dan dapat persetujuan dari situ, baru pekerja boleh masuk gitu. Tapi biasanya kamu tuh bekerja itu secara individu atau berkelompok? Bekerja itu secara individu, tapi di situ ada beberapa HSE juga dan dibagi titik-titik zonanya gitu. Dan gue kedapatan zona tersebut dan sendiri juga gitu. Terus mau nambahin juga bahwasanya kenapa dibagi-bagi berapa zona, HSE itu dalam undang-undang itu mengatur 50 pekerja itu satu HSE gitu. Jadi selama lu menjalani profesi ini tuh ada nggak sih tantangan-tantangan yang dilalui atau tantangan yang berat banget gitu nggak sih selama menjalani profesi? Oke, izin jawab ya. Jadi gue tuh ada beberapa tantangan yang bisa dibilang berat banget di profesi HSE ini. Kita sebagai HSE pasti ngerti kan regulasi-regulasi yang ada, tapi itu belum tentu semuanya diimplementasiin di pekerja. Kadang pekerja itu awam terhadap regulasi. Jadi gimana kita menyampaikannya agar pekerja mengerti dan pekerja mematuhi peraturan tersebut, karena banyak pekerja-pekerja yang nakal dan tidak mengerti regulasi, yang dibilang tuh cuman ribet kayak gitu. Tapi kita tuh harus gimana nih komunikasiinnya biar pekerja tuh mengerti terhadap hal tersebut, peraturan tersebut. Kira-kira dari abang sendiri solusinya gimana sih biar etika selama berprofesi itu tetap terjalani gitu sebagai abang sebagai HSE-nya itu? Oke, izin jawab ya. Jadi etika profesi yang gue gunakan gitu terhadap tantangan tersebut, kita itu harus mencontohkan hal-hal yang baik di dalam pekerjaan. Itu yang pertama, agar pekerja mengikuti regulasi yang ada. Yang kedua, itu secara kita berbicara, secara kita menegur dan menjelaskan kenapa harus memakai
APD tersebut itu harus secara sopan, tidak boleh membentak seperti itu. Ada regulasi yang ngatur terkait profesi HSE yang lagi Abang Alfi pegang. Izin jawab ya, jelas ada. Di perusahaan saya itu pakai ISO. Jadi ada 3 ISO yang dipakai. Pertama itu ISO 9001 itu tentang manajemen mutu lingkungan. Terus ISO 14001 itu tentang SMK 3. Dan yang terakhir itu 45001 tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Tapi ada banyak sebenarnya yang dipakai. Pertama undang-undang, terus Permenaker, terus ISO, SAS itu pakai juga. Tapi di perusahaan saya itu lebih fokus ke ISO-nya. Guys, gue ke toilet dulu ya. Sorry ya, gua datang telat. Ya, santai-santai. Tadi udah bahas apa aja? Jadi kita tadi udah nanya nih ke Bang Alfi, dia kerja di mana, ngapain aja, sebagai apa. Jadi Bang Alfi ini sekarang kerja di SK Plasma. Dia itu bagian HSE officer, tadi safety engineer gitu. Dia udah ngejelasin terkait peraturan-peraturan yang udah ada, peraturan yang dipakai, etika yang digunain selama bekerja dia gitu. Kalau gitu gua punya pertanyaan juga bang. Menurut pandangan Akang sendiri nih, sejauh mana sih kesadaran para karyawan ini terhadap pentingnya menjaga keamanan sekitar dan juga lingkungan? Sejauh di tempat gue kerja, itu kesadaran karyawan untuk menjaga keamanan dan lingkungan itu sangat rendah. Karena mereka sendiri pun, dari pandangan saya, itu awam terhadap regulasi. Dan regulasi itu menurut mereka itu memperibet pekerjaan mereka gitu. Jadi kita nih sebagai yang mengerti tentang peraturan-peraturan yang ada, alangkah baiknya kita mencontohkan terhadap mereka, kita kasih edukasi terhadap mereka, biar mereka mengerti dan mengikuti regulasi yang ada. Paling kayak gitu. Kira-kira program apa sih yang diadakan untuk meningkatkan kesadaran para karyawan tersebut? Izin jawab ya. Jadi program yang harus dilaksanakan untuk menyadarkan kesadaran yang para karyawannya itu, seharusnya jangan karyawan-karyawan intinya saja gitu yang dikasih pelatihan, tetapi karyawan-karyawan yang lainnya juga, semua pekerja lah gitu dikasih pelatihan, kesadaran tentang keselamatan kerja, kesehatan kerja, dan lingkungan juga, lingkungan sekitar. Nah, pasti di pekerjaan tuh kan, terutama di ASF pasti banyak tentang data-data gitu ya. Nah, ini dari abang sendiri gimana sih? Gimana caranya biar kayak setiap data yang abang punya dan abang laporin tuh dilakukan secara transparan gitu, dan benar-benar tanpa ada yang ada yang diotak-atik lah gitu sih bang. Oke, izin jawab ya. Tadi pertanyaannya kan gimana sih supaya data transparan ke siapa, ke pekerjanya gitu ya? Ke semuanya, ke pekerja dan juga ke head manager atau gitu. Jadi di tempat saya itu ada 1 minggu itu ada namanya walkthrough. Jadi setiap kepala yang ada di situ diajakin kumpul meeting lah istilahnya, meeting terhadap progres 1 minggu yang ada di situ gitu. Ada kejadian apa saja, terus kendala apa saja. Dan di perusahaan saya ini sangat tidak pernah ada privasi sedikit pun. Apabila ada kecelakaan atau ada kendala itu tidak pernah sama sekali. Nah, jadi nanti dari kepala-kepala ini menyampaikan ke bawahnya, ke pekerja, ke karyawan-karyawannya, seperti itu paling. Nah, mungkin ini kalau ini terakhir sih bang, mau nanya kan tadi kita udah nanya banyak nih ke abang nih soal pekerjaan dan juga kaitannya dengan etika profesi dan juga dengan lingkungan di sekitar. Nah, kalau menurut abang sendiri nih, ada nggak sih hubungannya pekerjaan abang tuh dalam etika profesi dan etika lingkungannya gitu? Oke, izin jawab ya. Jelas ada banget. Jadi gue di sini tuh sebagai HSE officer, terus departemen safety engineer itu kayak berimpact banget lah buat gue, dari teknik lingkungan menjurus ke sana gitu. Contohnya, diambil sebagai contoh, gue kan kerjaan gue di ruangan tertutup. Itu gue mengandalkan poin yang pertama health, dan yang kedua safety, dan ketiga environment, lingkungan kan. Itu harus ada blower di suatu ruangan. Karena kenapa? Ruangan tertutup itu kan nggak ada oksigen,
dan kita juga mencegah penyakit after pekerja tersebut. Kita nggak tahu nih 2 tahun setelah kerja apakah pekerja tersebut kena ISPA atau enggak gitu. Dan di situ gue juga diajarin gimana sih rekayasa biar debu-debu tersebut nggak masuk ke lingkungan atau enggak tidak terjadi pencemaran lingkungan di luar perusahaan tersebut. Gua ambil contoh lagi, blower itu menghisap debu-debu yang ada, terus kita menyiapkan suatu wadah di dalam air, debunya tuh masuk ke situ. Jadi kesehatannya dapat, keselamatannya dapat, dan lingkungan juga dapat gitu. Makasih banyak Bang ya ilmu yang udah dapat Abang dapetin di kerjaan. Semoga kita bisa menerapinnya lah sebagai kita bidang teknik lingkungan. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami dan juga hasil wawancara kelompok kami, banyak sekali pemahaman dan juga pengetahuan baru yang bisa kita ambil. Lebih tepatnya pada bidang HSE, di mana kita bisa mengetahui apa saja pekerjaan HSE, apa saja tanggung jawab HSE, dan juga kita mengetahui apa sih kaitannya bidang tersebut dengan etika profesi dan juga etika lingkungan. Yang kedua yaitu kita tahu regulasi-regulasi apa yang menjadi patokan dalam mengerjakan pekerjaan tersebut. Dan yang terakhir juga kita mengetahui apa saja tantangan dari menjalankan pekerjaan tersebut.